Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai implikasi pendidikan filsafat modern terhadap kehidupan seorang guru serta relevansinya dengan aliran filsafat modern. Baiklah, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Ninyoman Charma Adi. Adapun materi presentasi kita pada hari ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian filsafat pendidikan modern. Kemudian yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis aliran pendidikan filsafat modern. Yang ketiga mengenai implikasi terhadap kehidupan guru. Yang keempat yaitu relevansi dengan aliran filsafat modern. Yang kelima yaitu bagaimana guru ideal di era modern, dan juga yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi pada materi presentasi ini kita akan membahas yaitu mengenai gambaran umum tentang alur pembahasan mengenai filsafat modern. Jadi dimulai dari konsep dasar dari filsafat modern tersebut, kemudian dilanjutkan dengan berbagai aliran filsafat yang berkaitan dengan filsafat modern, kemudian lalu dijelaskan dengan penerapannya bagi guru modern, serta kesimpulan tentang makna peran guru di zaman modern saat ini. Yang pertama kita akan membahas yaitu mengenai pendidikan filsafat modern. Jadi filsafat modern ini dimulai ketika keinginan muncul untuk mengembangkan warisan pemikiran klasik sebagai panduan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Filsafat pendidikan modern itu memandang pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya, intelektual, emosional, sosial, dan moral. Dalam pendidikan filsafat modern ini yaitu berasal dari zaman Renaissance atau kebangkitan intelektual di Eropa. Filsafat modern itu juga menolak dogma dan menekankan rasionalitas serta kemajuan ilmu. Dalam pendidikan, ini berarti bahwa pendidikan modern itu tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga emosi, moral, sosial, dan kepribadian siswa. Selain itu, guru juga berperan menumbuhkan manusia seimbang dan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis aliran filsafat pendidikan modern. Yang pertama ada idealisme. Jadi idealisme ini menekankan nilai moral dan kebenaran universal. Jadi guru di sini sebagai pembimbing spiritual. Kemudian yang kedua itu ada realisme. Jadi realisme ini mengajarkan fakta objektif dan kebenaran ilmiah. Guru dalam konsep realisme yaitu menekankan pengamatan dan logika. Kemudian jenis aliran pendidikan filsafat modern yang ketiga yaitu ada pragmatisme. Jadi menurut pragmatisme itu belajar melalui pengalaman nyata atau learning by doing. Menurut pragmatisme, hasil belajar itu dapat dilihat dari manfaatnya. Kemudian jenis aliran filsafat pendidikan modern yang keempat yaitu ada eksistensialisme. Pada eksistensialisme ini yaitu menghargai kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi dalam belajar. Dalam eksistensialisme itu diajarkan agar setiap individu itu berlatih menjadi pribadi yang mandiri. Dan jenis aliran filsafat yang terakhir yaitu ada progresivisme. Dalam progresivisme itu menekankan bahwa pendidikan bersifat dinamis. Progresivisme menyiapkan siswa menghadapi perubahan zaman dan tantangan masa depan. Selanjutnya yaitu implikasi bagi kehidupan guru modern. Yang pertama ada perubahan peran guru.
Di mana di sini guru yang sebelumnya itu merupakan suatu pusat pengetahuan atau disebut dengan teacher center, itu sekarang berubah menjadi pembimbing dan fasilitator dalam berpikir kritis. Di mana di sini guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga mendampingi proses berpikir kritis dan pembentukan karakter siswa. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik mengakui setiap siswa itu unik dan membutuhkan pendekatan sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga ada profesionalitas. Jadi dalam konsep profesionalitas ini, guru berperan sebagai teacher learner yang terus belajar dan berinovasi. Di profesionalitas guru itu ditandai oleh semangat belajar guru sepanjang hayat atau disebut dengan long life learning. Kemudian yang selanjutnya itu ada teknologi dan etika. Jadi dalam teknologi dan etika ini itu menyeimbangkan kecanggihan teknologi dengan nilai kemanusiaan dan empati. Guru modern di sini perlu beradaptasi dengan teknologi digital, namun tetap berlandaskan nilai moral dan empati. Intinya, guru modern itu adalah pembimbing yang berpikir terbuka, reflektif, dan humanis. Demikian 4 implikasi dari pendidikan filsafat modern terhadap kehidupan guru modern. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai relevansi dengan aliran filsafat modern. Yang pertama ada idealisme. Jadi dalam konsep idealisme ini, guru menanamkan nilai moral dan spiritual terhadap siswa. Jadi dalam hal ini, guru juga menanamkan nilai-nilai dan etika terhadap siswa tersebut. Kemudian yang kedua itu ada realisme. Dalam realisme ini, yaitu guru memberikan pembelajaran itu berbasis fakta dan pengalaman ilmiah. Guru mengajarkan realitas empiris dan logika secara ilmiah terhadap peserta didik. Kemudian yang ketiga ada pragmatisme. Di dalam konsep pragmatisme ini yaitu guru belajar melalui tindakan. Jadi learning by doing dalam hal ini artinya yaitu guru memberikan pengalaman belajar secara nyata kepada siswa. Selanjutnya yaitu eksistensialisme, di mana di sini guru menghargai kebebasan berpikir dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap siswa. Jadi guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk beropini dan mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ada progresivisme. Jadi dalam progresivisme ini yaitu menekankan pendidikan yang dinamis dan menyiapkan siswa untuk menghadapi perubahan. Jadi guru mempersiapkan siswa di sini agar mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Jadi semua aliran ini itu saling melengkapi dan membentuk gambaran guru ideal di era modern saat ini. Yang terakhir yaitu guru ideal di era modern. Jadi ada 6 ciri-ciri guru ideal di era modern. Yang pertama yaitu berjiwa idealis. Dalam artian di sini yaitu di mana guru menjaga nilai moral dan karakter luhur. Kemudian yang kedua yaitu ada berpikir realistis. Di mana guru di sini berperan sebagai transfer ilmu berdasarkan fakta ilmiah dan logika rasional. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersifat pragmatis. Bersifat pragmatis dalam hal ini yaitu fokus pada penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata atau kontekstual. Selanjutnya yaitu berhati eksistensialis. Dalam hal ini, guru wajib menghargai kebebasan
dan keunikan yang dimiliki oleh tiap siswa. Selanjutnya yaitu berpandangan progresif, di mana di sini guru wajib terbuka terhadap inovasi dan pembaruan kurikulum. Jadi di sini guru dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap kurikulum yang berlaku saat itu. Dan yang terakhir yaitu guru modern adalah guru yang mampu memimpin moral, kemudian sebagai fasilitator pembelajaran dan juga agen perubahan yang menuntun generasi masa depan. Baiklah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai materi pendidikan filsafat modern. Semoga dengan dibahasnya materi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.